Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rini selaku dosen mata kuliah penelitian linguistik. Di sini saya Fajar Dwi Pangestu, lalu ada Tatia dan ada Miftahul Ahyar akan menjelaskan apa yang sudah kami diskusikan terkait dengan penelitian yang akan kami lakukan dengan judul Analisis Penggunaan Tindak Tutur Asertif dalam Novel Pawestri Tanpa Identiti karya Sudarto Brata. Baik, langsung saja untuk materi pembahasan. Yang pertama, kita akan mulai bahas dari bab 1 dulu, bagian pendahuluan, yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Tatia. Lalu yang kedua, bab 2. Di situ ada landasan teori, kerangka berpikir, dan penelitian yang relevan. Itu yang nanti yang akan dijelaskan oleh kawan saya, Miftahul Ahyar, dan yang terakhir bab 3, metode penelitian, yang akan saya jelaskan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia Artadinata, NPM 2019-215-00309. Saya dari kelompok 12 ingin sedikit menjelaskan mengenai materi bab 1. Untuk latar belakang, dalam tindak tutur partisipan atau penutur ingin menyampaikan pesan yang dilakukan dengan bermacam-macam bentuk seperti menyapa, menyatakan, memberitahukan, menuntut, menyuruh, bercanda. Dan pemilihan bentuk tersebut digunakan dan melibatkan penutur dalam situasi. Di dalam keterlibatannya, penutur inilah yang memiliki makna dalam berbahasa. Bahasa itulah yang berfungsi melayani kebutuhan perutnya untuk mencapai tujuan komunikasi. Lalu untuk identifikasi masalahnya, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah saya jelaskan di latar belakang, ada beberapa poin, diantaranya pertama, tindak tutur asertif apa sajakah yang terdapat dalam novel Pawestri Tanpa Identiti karya Suparto Brata. Yang kedua, makna tindak tutur asertif yang terdapat dalam novel Pawestri Tanpa Identiti karya Suparto Brata. Yang ketiga, fungsi tindak tutur asertif yang terdapat dalam novel Pawestri Tanpa Identiti karya Suparto Brata. Yang keempat, bentuk tindak tutur asertif yang terdapat dalam novel Pawestri Tanpa Identiti karya Suparto Brata. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak tutur asertif yang terdapat dalam novel Pawestri Tanpa Identiti karya Suparto Brata. Untuk rumusan masalahnya, di sini yang pertama, apa sajakah bentuk tindak tutur asertif yang terdapat dalam novel Pawestri Tanpa Identiti karya Suparto Brata? Yang kedua, bagaimanakah fungsi tindak tutur asertif yang terdapat dalam novel Pawestri Tanpa Identiti karya Suparto Brata? Nah, untuk batasan masalahnya, yang pertama, bentuk tindak tutur asertif yang terdapat dalam novel Pawestri Tanpa Identiti karya Suparto Brata. Yang kedua, fungsi tindak tutur asertif yang terdapat dalam novel Pawestri Tanpa Identiti karya Suparto Brata. Lalu untuk rumusan masalahnya, di sini ada 2 poin, yaitu apa sajakah dan bagaimanakah fungsi tindak tutur asertif yang terdapat dalam novel Pawestri Tanpa Identiti karya Suparto Brata. Untuk tujuan penelitiannya, di sini peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk tindak tutur asertif dan mendeskripsikan fungsi tindak tutur asertif dalam novel Pawestri Tanpa Identiti karya Suparto Brata. Untuk manfaat penelitiannya, di sini penelitian ini diharapkan dapat membantu pengetahuan bahasa dalam bidang kajian pragmatik, khususnya mengenai tindak tutur asertif bahasa Jawa. Lalu di sini peneliti juga berharap untuk memberikan manfaat kepada para pengajar sebagai sumber bahan ajar dan memperkaya referensi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu bahasa yang berkenaan tentang bentuk tindak tutur asertif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Miftahul Akhyar, NPM 2019-21500-414 dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2. Adapun isi bab 2 yaitu landasan teori, kerangka berpikir, dan penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu landasan teori. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian pragmatik, aspek ujaran, tindak tutur asertif, kalimat. Untuk landasan teori yang pertama, penelitian pragmatik. Istilah pragmatik pertama-tama digunakan oleh filosof kenamaan Charles Morris dalam taringan 1938. 6. Filosof ini mempunyai perhatian besar terhadap ilmu yang mempelajari dengan sistem tanda semiotik. Dalam semiotik ini, Charles Morris membedakan 3 konsep dasar, yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik. Sintaksis mempelajari hubungan formal antara tanda-tanda, semantik mempelajari hubungan antara tanda dengan objek, dan pragmatik mengkaji hubungan antara tanda dengan penafsir atau interpreters. Yang kedua, aspek ujaran. Menurut Les dalam taringan 1986 halaman 35, kegunaan yang nyata dari pengetahuan mengenai aspek-aspek situasi ujaran ialah memudahkan menentukan dengan jelas hal-hal yang merupakan bidang garapan pragmatik. Aspek-aspek ujaran antara lain pembicara dan penyimak, konteks ujaran, tujuan sebuah tuturan, tuturan sebagai bentuk tindakan, ucapan sebagai bentuk tindak verbal. Selanjutnya tindak tutur. Khair 1995 halaman 65 berpendapat bahwa tindak tutur adalah mana dari bentuk kalimat yang membedakan lokusi, ilokusi, perlokusi, dan mengikutkan situasi dalam penentuan makna bahasa. Teori tindak tutur memusatkan perhatian pada penggunaan bahasa, mengkomunikasikan maksud dan tujuan pembicaraan. Tindak tutur terdapat 3 jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh penutur. Menurut Nababan 1987 halaman 18, yaitu tindak lokusi, ilokusi, dan tindak perlokusi. Menurut tindak tutur asertif, menurut Les dalam Sudrajat 2019 halaman 140, kalimat asertif adalah kalimat yang berfungsi untuk mengekspresikan kebenaran informasi. Lalu kalimat adalah satuan deskripsi bahasa yang paling besar. Menurut Les terjemahan Sotekno 1995 halaman 169, dalam bahasa tulis kalimat diawali dengan spasi huruf yang mempunyai huruf kapital dan diakhiri dengan penguatasi atau tanda baca yang berupa titik, tanda tanya, atau tanda seru, di samping diikuti spasi. Menurut Wedawati 2019 halaman 31. Lalu penelitian yang relevan. Di sini penelitian yang relevan kami kutip dilakukan oleh Retno Wahyuningsih tahun 2019 dengan judul Tindak Tutur dalam Produk Iklan Berbahasa Jawa di Radio Suara Kaca Tani Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji tentang bentuk tindak tutur, fungsi tindak tutur dalam iklan produk berbahasa Jawa di Radio Suara Kaca Tani Yogyakarta berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Retno Wahyuningsih yang berjudul Tindak Tutur dalam Produk Iklan Berbahasa Jawa Radio 27 Kaca Tani Yogyakarta. Terdapat suatu kesamaan dan perbedaan tentang penelitian ini. Kerangka berpikir secara pragmatik, tindak tutur dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Dalam tindak tutur ilokusi terdapat tindak tutur asersif, diskursif, komisif, ekspresif, dan determinatif. Terima kasih. Baik, untuk bab yang terakhir yaitu ada bab 3, metode penelitian.
Untuk yang pertama kita ke pendekatan penelitian. Nah, untuk penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dikatakan deskriptif karena data yang dikumpulkan bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan subjek penelitian. Jadi kita analisis dulu, setelah kita mengetahui lalu kita mendeskripsikan menggunakan kalimat-kalimat. Penelitian deskriptif mengadakan deskriptif untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Dijelaskan oleh Nasution 2003 halaman 24. Itu pendekatan penelitiannya. Selanjutnya yang B, teknik penelitian. Untuk teknik penelitian ini sama seperti pendekatan penelitian. Kami menggunakan teknik deskriptif yang sudah saya jelaskan tadi di awal, yaitu mendeskripsikan hasil temuan kita, hasil analisis. Selanjutnya untuk fokus dan subfokus. Nah, fokus dan subfokus penelitian ini berupa tuturan asertif sesuai dengan judul yang dikelompokkan. Itu subfokusnya yang dikelompokkan berdasarkan bentuk tuturan asertif, yaitu bentuk berita, tanya, dan perintah. Nah, itu tadi subfokus. Jadi untuk fokusnya itu tuturan asertif, dan subfokusnya adalah bentuk dari tuturan itu, yaitu berita, tanya, dan perintah, yang tentunya akan diambil dari novel Pawesri Tanpa Identiti karya Suparto Brata. Selanjutnya kita ke instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah manusia, ya, yang dalam hal ini peneliti untuk mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindak tutur. Nah, jadi objeknya manusia. Jadi instrumennya itu manusia karena kan berkaitan dengan tindak tutur. Karena yang hanya bisa mengucapkan tindak tutur ya hanya manusia yang memiliki alat ucap. Nah, itu instrumen penelitian dari kelompok kami. Selanjutnya, selain dari tindak tutur, manusia sebagai tindak tutur, instrumen penelitian lainnya adalah tabel analisis data. Nah, ini adalah tabel analisis data dari kelompok kami. Ada nomor, konteks, tuturan, bentuk ungkapan, fungsi ungkapan, dan keterangan. Selanjutnya adalah teknik catatan data. Untuk teknik catatan data adalah teknik baca dan teknik catat. Itu kita mengambil, lalu setelah itu kita catat. Nah, tuturan dilihat dari modus kalimatnya. Dapat ditemukan kalimat berita, tanya, dan perintah. Nah, yang terakhir adalah teknik pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh melalui validitas dan reliabilitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Nasution 2003 halaman 74, yaitu alat mengukur keabsahan data harus memenuhi syarat utama. Penelitian ini ditempuh untuk cara mengukur validitas menggunakan validitas semantis, yaitu dengan melihat sejauh mana data-data mengenai tindak tutur asertif dalam novel dimaknai sesuai konteksnya. Nah, itu teknik pemeriksaan keabsahan data. Baik, cukup sekian dari kelompok kami terkait dengan penelitian dengan judul analisis penggunaan tindak tutur asertif dalam novel Pawesri Tanpa Identiti karya Suparto Brata. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.